Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai ini, jika K-nya itu adalah bilangan di antara begini, di antara 0 dan 1, maka limit K pangkat N menuju tak hingga itu tentulah 0. Ya. Nah, sebetulnya di kelas B sudah dikerjakan oleh Paul, dan sekarang kita untuk kelas A yang belum ya. Waktu di kelas A saya katakan ini berlaku. Nah, untuk membuktikan ini kan, bukti ambil epsilon positif, akan dicari N besar asli. Demikian sehingga untuk semua N yang lebih besar dari N, harga dari K pangkat N itu lebih kecil dari epsilon. Ya. Sebetulnya ada harga mutlaknya, tapi karena positif, saya... Nah, untuk mencari ini, tentu kita bisa menggunakan, kalau kita boleh menggunakan logaritma. Ya. Jadi, kalau saya ambil logaritmanya, log K pangkat N sama dengan N log K. Nah, ini yang harus lebih kecil dari log epsilon. Ya. Nah, dengan demikian, karena K-nya itu di antara 0,1, maka ini negatif. Ya. Dengan demikian, kalau ini saya bagi, N itu harus lebih besar dari log epsilon dibagi dengan log K. Nah, tentu saja kita bisa mengatakan bahwa epsilonnya cukup yang kecil saja ya. Katakanlah epsilon di antara 0,1. Jadi ini negatif, ini juga negatif, maka secara keseluruhan positif. Ya. Jadi kita mau mencari N yang lebih besar dari ini. Jadi ambillah N besar itu adalah bilangan asli yang memenuhi ini. Ditambah 1. Ya. Tentu saja kalau N-nya lebih besar dari N, maka N-nya ini lebih besar dari log epsilon per log K. Ya. Jadi ini adalah bilangan asli terbesar yang lebih kecil dari dia. Oke. Nah, jadi kita sudah melihat bahwa untuk setiap N yang begini, ya, dengan demikian kita balik ke sana, N log K lebih kecil dari log epsilon. Jadi N-nya naik ke atas, log K pangkat N lebih kecil dari log epsilon, jadi K pangkat N itu lebih kecil dari epsilon. Nah, masalahnya sekarang di real analysis ini belum pernah didefinisikan ya, logaritma itu. Jadi pada saat di kelas B, kita akan menggunakan cara lain. Ya. Jadi sekali lagi, yang akan dicari adalah ambil epsilon positif, akan dicari N asli, demikian sehingga untuk semua N yang lebih besar dari N, maka K pangkat N itu lebih kecil dari epsilon. Nah, seperti yang dikerjakan Paul, di sini K-nya itu diambil 1 plus katakanlah A, ya, dengan A-nya positif. Jadi ingat bahwa K-nya itu kan harus lebih kecil dari 1. Ya. Jadi ini lebih besar dari 1, maka secara keseluruhan
dia kurang dari 1. Nah, kita hitung K pangkat N, 1 plus A pangkat N, gitu. Ya. Nah, ini harus dibuat nanti lebih kecil, dan yang paling sederhana kita buat lebih kecil dari epsilon. Nah, untuk membuat dia lebih kecil, kita lihat sebaliknya, 1 plus A pangkat N lebih besar ini, ya, lebih besar, gitu. Tapi sebelum dia lebih besar, kita hitung, ya, saya hitung 1 plus NA plus N kali N min 1 per 2A kuadrat, nah, plus dan seterusnya. Seperti tadi saya katakan, di sini kita akan mencari dia lebih besar berapa. Dan yang paling sederhana adalah NA ini. Ya, jadi saya ambil begini. Yang lain positif, jadi boleh diabaikan. Oke. Nah, dengan demikian, 1 plus A pangkat N ini lebih kecil dari 1 per NA. Nah, ini yang akan kita buat lebih kecil dari epsilon. Ya. Jadi, saya kira prosedur standarnya mudah, yaitu menurut Archimedes ada N asli, demikian sehingga N itu lebih besar, ya, N-nya lebih besar dari epsilon per A, ya, A-nya positif, ya. Oke. Nah, salah saya, ya. Jadi N-nya pindah ke sana, ini salah, ya. Jadi ini haruslah seper A epsilon. Jadi kalau N-nya lebih besar dari N, maka seper N itu lebih kecil dari seper N. Dan kalau saya kalikan dengan A yang positif, maka ini lebih kecil dari epsilon. Ya, oleh karena itu, K pangkat N tadi, ingat ini, ya, ini itu akan lebih kecil dari epsilon. Oke, ya. Nah, cobalah sekarang kalau limit N KN, ya, itu berapa harganya? K-nya juga di antara 0,1. Limit N kuadrat K pangkat N. Gitu. Oke.